lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai bunyi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai bunyi, kalian tentu saja pernah bernyanyi dong, ataupun sekedar bersenandung. Tetapi pada saat kalian sedang bernyanyi atau bersenandung, pernahkah kalian memegang leher kalian? Apa yang kalian rasakan? Nah, pada saat kalian bersuara, entah itu bernyanyi, bersenandung, ataupun berbicara, pita suara yang ada dalam leher kalian itu bergetar. Makanya leher kalian juga akan serasa ikut bergetar. Pada saat pita suara kalian bergetar, maka kalian akan mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh orang-orang di sekitar kalian. Ataupun pernahkah kalian membunyikan lonceng yang ada di video berikut? Nah, pada saat kalian menggerakkan lonceng ini, bagian dalam lonceng tersebut akan bergerak dan mengenai badan lonceng tersebut. Pada saat mengenai badan lonceng, lonceng tersebut akan serasa bergetar, sehingga bisa mengeluarkan bunyi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bunyi merupakan hasil getaran sebuah benda. Tetapi perlu kalian ingat bahwa tidak semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia. Karena tidak semua bunyi dapat didengar oleh pendengaran manusia, maka bunyi dapat dibedakan menjadi yang pertama ialah infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz dan dapat didengar oleh jangkrik dan lumba-lumba. Yang kedua ialah audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 hingga 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga ialah ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz dan dapat didengar oleh kelelawar dan anjing. Kalian perlu tahu guys bahwa bunyi yang didengar oleh telinga manusia tidak terjadi begitu saja. Ada proses-proses yang terjadi sehingga bunyi tersebut dapat didengar oleh telinga kita. Tetapi sebelumnya, kalian perlu mengetahui syarat-syarat apa saja sehingga bunyi itu dapat didengar oleh telinga kita. Syarat yang pertama ialah frekuensinya harus berada antara 20 hingga 20.000 Hz. Syarat kedua ialah ada medium atau zat perantara berupa gas atau udara, zat cair maupun zat padat. Dan yang terakhir ialah dapat diterima oleh telinga normal dan pendengaran dalam keadaan sadar. Telinga normal maksudnya kalau telinga kalian mengalami gangguan, tentu saja proses kalian untuk mendengar bunyi tersebut terhambat dong. Dan pendengaran dalam keadaan sadar maksudnya pada saat kita sedang melamun, itu pendengaran kita tidak berfungsi untuk sementara. Jadi, orang yang sedang melamun, dia tidak mendengar bunyi yang ada di sekitarnya. Dia akan mendengar bunyi yang ada di sekitarnya ketika dia disadarkan dari lamunannya. Pada saat hujan deras, seperti yang kalian lihat di video, biasanya akan disertai dengan petir atau kilat, lalu tidak lama setelahnya akan terdengar suara guntur. Lalu kalian akan bertanya, apakah kilat dan guntur terjadi bersamaan? Kenapa kilat lebih dahulu muncul setelah itu terdengar suara guntur? Sebenarnya guys, kilat dan guntur itu terjadi secara bersamaan, tetapi memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Kilat kan cahaya, sedangkan guntur itu merupakan bunyi. Jadi kilat termasuk ke dalam cepat rambat cahaya, sedangkan guntur merupakan cepat rambat bunyi. Perlu kalian ingat bahwa kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi. Itu alasannya kenapa kilat duluan muncul, lalu setelah itu baru kalian mendengar suara guntur. Itu membuktikan bahwa bunyi memerlukan waktu untuk merambat sehingga dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi sebenarnya kilat dan guntur terjadi bersamaan. Hanya kilat memiliki kecepatan yang lebih besar sehingga dia duluan muncul atau duluan dilihat, baru tidak lama setelahnya terjadi suara guntur. Nah, suara guntur kan merupakan cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi sendiri merupakan jarak yang ditempuh dari sumber bunyi ke pendengar dalam selang waktu tertentu. Kita dapat menghitung cepat rambat bunyi dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T,
di mana V merupakan cepat rambat bunyi, satuannya ialah meter per second, S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya adalah detik atau second. Oke, kita langsung saja masuk ke latihan soal supaya kalian lebih memahami cara pengaplikasian rumus cepat rambat bunyi. Untuk soal pertama, seorang pengamat mendengar suara guntur 0,5 detik setelah kilat terlihat. Jarak sumber kilat ke pengamat ialah 750 meter. Tentukan cepat rambat bunyinya. Perlu kalian ketahui bahwa pada saat kalian mengerjakan soal cerita, hal yang paling perlu kalian perhatikan ialah satuannya. Kalau satuannya belum sesuai, kalian perlu mengubahnya terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui di soal pertama. Pertama ialah T-nya yaitu 0,5 second waktunya dan jaraknya adalah 750 meter. Yang ditanyakan ialah cepat rambat bunyinya, berarti V-nya. Kita langsung masukkan di rumus. V sama dengan S per T. V sama dengan S-nya ialah 750 meter per T-nya ialah 0,5 second. Hasilnya ialah 1500 meter per second. Oke, kita pindah ke soal kedua. Sebuah sirine dibunyikan di suatu tempat berjarak 6.800 cm dari pengamat. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, tentukan selang waktu saat pengamat melihat cahaya sirine hingga terdengar bunyinya. Oke, kita tuliskan dulu diketahuinya. Jaraknya berarti ialah 6.800 cm. Kemudian V-nya ialah 340 meter per second. Yang ditanyakan ialah selang waktu, berarti T-nya. Nah, ingat, S itu satuan yang seharusnya ialah meter, bukan sentimeter. Jadi ini 6.800 cm, kita ubah ke meter menjadi 68 meter. Kalau satuannya semua sudah sesuai, kita masukkan di rumus. V sama dengan S per T. V-nya ialah 340 meter per second, S-nya 68 meter, per T yang ditanyakan. Kita coret M-nya, jadi T sama dengan 68 per 340. 68 per 340 hasilnya ialah 0,2 second. Nah, perlu kalian ketahui bahwa salah satu manfaat dari bunyi audiosonik ialah dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, cara mengukur kedalaman laut ialah dapat menggunakan rumus D sama dengan V kali T per 2, di mana D itu ialah kedalaman laut, satuannya meter, V ialah cepat rambat bunyi dalam air laut, satuannya meter per second, dan T ialah waktu. Kita langsung saja masuk ke latihan soal. Sebuah alat mengirimkan bunyi ultrasonik ke dasar laut. Setelah 2 menit, bunyi pantulnya terdeteksi. Apabila cepat rambat bunyi dalam air 1.500 meter per second, tentukan kedalaman laut tersebut. Oke, ingat kita tuliskan dulu yang diketahui dan perhatikan satuannya, apakah sudah sesuai atau belum. Pertama yang diketahui ialah T-nya 2 menit. Lalu diketahui juga V-nya yaitu 1.500 meter per second. Yang ditanyakan ialah kedalamannya, berarti D-nya. Ingat, T satuannya adalah second, bukan menit. Berarti kita ubah ini 2 menit berarti 120 detik atau second. Oke, kalau satuannya sudah sesuai, kita masukkan di rumus. D sama dengan V kali T per 2. V-nya ialah 1.500 meter per second dikali T-nya ialah 120 second per 2. Kita coret secondnya, maka ini hasilnya ialah berarti D-nya sama dengan 90.000 meter. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya.
Sebuah kapal mengirim pulsa ultrasonik ke dasar laut yang kedalamannya 4.800 meter. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1.200 meter per second, maka waktu yang dicatat vattometer mulai dari pulsa dikirim hingga diterima kembali adalah. Berarti kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Yang diketahuinya ialah kedalamannya 4.800 meter dan V-nya ialah 1.200 meter per second. Yang ditanyakan ialah waktunya. Oke, kita masukkan di rumus. D sama dengan V kali T per 2. D-nya ialah 4.800 meter sama dengan 1.200 meter per second dikali T per 2. Kita coret meternya. Berarti T sama dengan 9.600 dibagi dengan 1.200. Maka ini hasilnya ialah 8 second. Kita pindah ke soal berikutnya. Sebuah kapal yang dilengkapi dengan peralatan sonar mengirimkan gelombang ke dasar laut dan diterima lagi setelah 5 detik. Jika kedalaman laut 350.000 cm, maka cepat rambat bunyi dalam air laut adalah. Berarti yang diketahui di soal itu waktunya 5 detik, kemudian kedalamannya ialah 350.000 cm. Ingat, kedalaman itu satuannya meter, bukan cm. Ini kita ubah ke meter menjadi 3.500 meter. Yang ditanyakan ialah V-nya, cepat rambat bunyinya. Kita masukkan di rumus. D sama dengan V kali T per 2. 3.500 meter sama dengan V dikali 5 second per 2. Maka V sama dengan 7.000 per 5. 7.000 per 5 hasilnya ialah 1.400 meter per second. Oke, sekian untuk video tentang bunyi. Sampai bertemu di video selanjutnya.